Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang semuanya rekan-rekan mahasiswa sekalian. Salam kenal, saya Rufaidah Syafawani MA. Kita hari ini masuk di kelas struktur dan stratifikasi sosial dan kita sudah ada di pekan ke-9. Oke, baik, hari ini kita akan membahas materi mengenai stratifikasi sosial. Jadi, stratifikasi sosial sendiri itu merupakan pengelompokan dari sebuah kelompok masyarakat secara bertingkat atau berlapis-lapis, atau kita bisa sebutnya secara hierarki ya. Jadi ada tingkatan di dalam masyarakat, dan di dalam tingkatan itu ada golongan-golongan di dalamnya. Nah, itu tuh golongan-golongan tersebut bisa berdasarkan namanya perbedaan status sosial, kedudukan ekonomi, kekuasaan, maupun akses terhadap sumber daya. Nah, sehingga akhirnya bisa menciptakan sebuah struktur di dalam masyarakat, yang tidak setara gitu ya, karena ada yang di puncak, ada yang di tengah, dan ada yang di bawah gitu. Nah, biasanya kelompok-kelompok yang berada di dalam strata yang paling tinggi itu memiliki hak istimewa lebih dibandingkan kelompok, lainnya. Jelas ya, karena, mereka punya kekuasaan gitu ya, sehingga mereka bisa membuat sebuah kebijakan atau wewenang, di dalam struktur atau lapisan masyarakat, seperti itu. Oke, ini ada definisi stratifikasi sosial dari beberapa ahli, salah satunya Max Weber, seorang sosiolog. Dia menyatakan bahwa stratifikasi sosial itu terdiri dari 3 dimensi, yaitu kekayaan. Kekayaan ini bersifatnya ekonomi ya, terlihat dari keuangannya. Terus kekuasaan, biasanya orang yang memiliki wewenang dalam politik dan kebijakan, dan juga status sosial atau prestis, di mana status sosial ini biasanya sangat berpengaruh dari kemampuan atau kedudukan seseorang, di mana seseorang itu berada di hierarki paling atas. Kemudian ada dari Pitirim Asorokin, di mana dia menyatakan bahwa stratifikasi sosial adalah pemberdayaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarki dengan ukuran kekayaan, kekuasaan, dan juga kehormatan. Nah, dari pendapat ahli ini jadi sudah jelas ya bahwa stratifikasi sosial merupakan bagian dari strata atau pelapisan-pelapisan di dalam masyarakat yang dapat dilihat atau dinilai atau terbentuk indikatornya itu dari yang namanya kekayaan, kekuasaan, atau kehormatan atau status sosial yang dimiliki di dalam masyarakat itu sendiri. Oke, jelas ya bahwa stratifikasi sosial berarti hierarki atau kelas-kelas di dalam masyarakat. Lalu ada ciri-ciri stratifikasi sosial. Ciri-cirinya adalah terdiri atas status dan peran sosial. Nah, karena dia merupakan hierarki, maka ada yang namanya status, dan ketika dia memiliki status, tentu ada peran-peran dan tanggung-tanggung jawab yang berbeda antar lapisan masyarakat. Biasanya misalnya orang yang berada di hierarki paling atas, dia memiliki eh, status sosial yang tinggi sehingga dia memiliki peran dan tanggung jawab sosial yang juga tinggi. Misalnya dia memiliki kewenangan atau hak gitu ya untuk mengatur yang namanya kebijakan di dalam masyarakat gitu. Kemudian bersifat hierarkis dan dinamis. Nah, hierarkis itu tingkatan ya, ada tingkat atas, menengah, dan bawah. Dan dia sifatnya dinamis gitu, jadi bisa berubah-ubah gitu. Jadi tidak selalu orang yang berada di bawah akan selalu berada di bawah gitu. Dia bisa naik ke menengah ataupun ke atas berdasarkan kemampuan dan juga prestasi-prestasi yang dia miliki atau dari tingkatan pendidikan atau pekerjaan yang dia miliki nanti. Kemudian dikenal dan diakui secara sosial. Oke, ini jelas ya. Jadi stratifikasi sosial ini akhirnya membentuk sebuah kelompok masyarakat yang akhirnya orang-orang jadi mengenal gitu siapa saja orang-orang yang ada berada di tingkat atas, menengah, dan bawah, dan itu diakui gitu, diseragamkan gitu bahwa kelompok atas berarti adalah kelompok yang memiliki kekuasaan atau kekayaan tertinggi, lalu kelompok menengah adalah kelompok orang-orang pekerja misalnya seperti itu, atau dan kelompok yang di bawah adalah orang-orang yang misalnya bertani atau buruh-buruh seperti itu. Jadi ada pengelompokan-pengelompokan yang akhirnya diakui secara sosial. Terus ada sistem imbalan dan penghargaan
yang berbeda gitu ya. Di mana misalnya kalau orang tingkat atas biasanya akan mendapatkan penghargaan yang juga pasti, apa ya namanya, pengakuan di dalam masyarakatnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang berada di stratifikasi kelas bawah, seperti itu. Oke, kemudian ada yang namanya unsur-unsur stratifikasi sosial. Unsur-unsurnya ini ada 4, yaitu status sosial, ekonomi atau kekayaan, pendidikan, dan juga satu lagi, nanti ada di slide berikutnya. Oke, status sosial ya. Jadi status sosial ini merupakan kedudukan seseorang di dalam masyarakat yang bersifat ascript status atau diperoleh sejak lahir, misalnya keturunan bangsawan atau misalnya, kasta-kasta yang ada di Bali, di mana memang sudah ditetapkan sejak lahir dan juga achieve status atau, diperoleh berdasarkan usaha. Misalnya orang yang dulu berada di kelas bawah, terus dia menempuh pendidikan kedokteran dan berhasil menjadi dokter sehingga dia berada di tingkat atas, seperti itu. Kemudian berdasarkan ekonomi atau kekayaan, di mana, hal ini dilihat dari seseorang memiliki sumber daya dan kekayaan gitu ya, umumnya berkaitan, terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan gaya hidup, dan ini ditandai atau dimiliki ciri-cirinya dengan adanya hierarki kelas atas, kelas menengah, dan juga kelas bawah. Jadi orang yang memiliki kekayaan itu, misalnya kelas atas itu adalah orang-orang yang memiliki perusahaan-perusahaan besar, sedangkan orang kelas menengah itu adalah orang-orang yang, karyawan atau pekerja di perusahaan tersebut, sedangkan kelas bawah itu adalah, buruh atau, pekerja yang berada di tingkat bawah, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya adalah kekuasaan dan juga pendidikan. Nah, kalau kekuasaan ini merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan posisi atau pengaruhnya dalam sistem, politik ataupun pemerintahan. Jadi biasanya orang-orang yang berada di hierarki paling atas yang memiliki yang namanya, wewenang wewenang atau pengaruh sosial yang paling tinggi sehingga dia mampu membuat yang namanya suatu, wewenang atau kebijakan di dalam, eee kehidupan sosial kita. Misalnya seperti presiden ya, di mana presiden ini, memiliki yang namanya kewenangan paling tinggi gitu ya untuk, menentukan kebijakan-kebijakan di dalam pemerintahan di dalam negara kita, seperti itu. Kemudian pendidikan, di mana pendidikan ini menjadi lapisan berdasarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang seperti teman-teman ketahui ya, tingkat paling bawah itu ada, playgroup atau TK, terus kemudian naik satu tingkat menjadi SD, naik lagi menjadi SMP, SMA, kemudian ada perguruan tinggi pun terbagi lagi tingkatnya ada S1, S2, sampai nanti, S3 gitu ya. Dan pendidikan ini merupakan salah satu unsur dari stratifikasi sosial yang dapat membuka peluang untuk mobilitas sosial atau pergerakan sosial. Karena semakin, tinggi pendidikan seseorang, maka tingkat kemungkinan dia mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih layak sesuai dengan klasifikasi pendidikannya itu jauh lebih tinggi. Nah, sehingga semakin tinggi pendidikan kita, maka kita akan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih layak dengan gaji yang lebih besar. Ketika kita memiliki uang atau gaji lebih besar, maka kita bisa, memiliki namanya unsur kekayaan tadi ya di puncak hierarki tadi, seperti itu. Oke, baik kita masuk ke dalam bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Jadi stratifikasi sosial ini ada 2 ya bentuknya, yaitu tertutup dan terbuka. Nah, lalu apa itu stratifikasi sosial tertutup? Nah, stratifikasi sosial tertutup merupakan sistem pelapisan sosial yang membatasi atau bahkan dia meniadakan mobilitas sosial antar lapisan. Jadi memang sengaja ditiadakan, supaya tidak ada pergerakan atau tidak adanya mobilitas gitu ya. Sehingga lahirlah ciri-cirinya yaitu mobilitas terbatas atau tertutup karena disengajakan untuk tidak ada yang namanya perpindahan kelas, seperti itu. Nah, ini biasanya sifatnya diperoleh sejak lahir, terus dia juga hubungan antar lapisan dibatasi dan, biasanya ada di masyarakat tradisional. Contohnya, misalnya ada kasta di masyarakat Bali di mana kaum bangsawan itu, eee,
terkenal ya, misalkan kayak kaum kesatria gitu ya, itu tidak boleh menikah dengan kaum sudra, kaum rendah. Karena kalau misalnya menikah, dengan kaum sudra itu tidak setara gitu dan tidak diperbolehkan, karena itu bisa menurunkan yang namanya kastanya gitu. Jadi, bangsawan atau kesatria harus menikah dengan sesama bangsawan juga untuk mempertahankan kasta mereka. Atau misalnya seperti, kaum bangsawan atau yang lahir dari kerajaan seperti, di Yogyakarta misalnya contohnya gitu ya, di mana, anak-anak dari raja atau keturunan raja itu harus menikah dengan yang, levelnya setara. Misalnya anak dari kerajaan Keraton Jogja harus menikah dengan anak dari kerajaan, Keraton Solo atau misalnya, anak dari kerajaan Keraton Jogja harus menikah, dengan, anak dari, bupati atau gubernur di Jawa Barat misalnya seperti itu. Sehingga dia, stratifikasi atau tingkat hierarki sosialnya itu, status sosial itu tetap berada di puncak paling atas, seperti itu. Dan ini biasanya terjadi pada masyarakat-masyarakat tradisional yang jauh lebih tertutup, seperti itu. Oke, kemudian ada yang namanya stratifikasi sosial terbuka. Nah, stratifikasi sosial terbuka ini merupakan sistem pelapisan yang memberikan kesempatan luas bagi individu untuk berpindah dari satu lapisan ke lapisan lainnya, baik ke atas, mobilitas vertikal atas, ataupun stagnan gitu ya, atau ke bawah disebut dengan mobilitas horizontal. Nah, ciri-cirinya adalah mobilitas sosialnya tinggi atau pergerakan sosialnya tinggi gitu ya, karena dia terbuka gitu, dinamis atau terbuka gitu. Persaingannya tuh bebas, dan ini ada di masyarakat modern. Ini maksudnya apa gitu? Misalnya seperti yang dicontohkan sebelumnya gitu ya, seorang anak dari buruh sawit lah, kita anggap dari buruh sawit, di mana kehidupannya, keluarganya itu pas-pasan, tetapi dia punya keinginan atau motivasi yang tinggi untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya, maka dia mati-matian belajar bersungguh-sungguh sehingga dia bisa mendapatkan beasiswa, dan bisa bersekolah, sampai perguruan tinggi, S2 misalnya. Kemudian setelah dia S2 dia bisa menjadi seorang dosen yang, pintar dan juga sukses di penelitian sehingga dia mendapatkan dana hibah yang besar, gajinya juga, menjadi tinggi, tunjangan kinerjanya juga tinggi dan juga dia mendapatkan prestasi-prestasi dari, tempat kerjanya sehingga dia mendapatkan, apa namanya, hadiah-hadiah atau apresiasi-apresiasi yang bernilai tinggi sehingga status sosialnya pun menjadi, berubah gitu dan dia berada dari yang awalnya hierarki bawah menjadi hierarki di atas dan ini sifatnya terbuka gitu dan dia bersaing gitu ya dengan orang-orang lainnya seperti itu. Dan ini ada di masyarakat modern jadi, sangat memungkinkan. Nah lalu seperti yang tadi, ada juga yang namanya, terbuka ini tapi dia stagnan atau ke bawah mobilitas horizontal. Nah misalnya dia ini yang awalnya tuh adalah seorang pengusaha yang hebat, pengusaha besar gitu ya. Lalu tiba-tiba suatu hari bangkrut gitu. Nah, otomatis kan dia yang awalnya dari, tingkat atas tiba-tiba turun menjadi, tingkat bawah karena dia, mengalami kebangkrutan dan dia tidak bisa lagi menghidupi dirinya dan juga keluarganya, sehingga dia berada di kelas, bawah. Atau misalnya stagnan, misalnya seorang karyawan gitu ya, yang dia itu misalnya bekerja di perusahaan, Shopee gitu sebagai advertiser gitu. Dan kemudian dia pindah ke Tokopedia, posisinya juga sama sebagai advertiser dengan gaji yang, cuma beda, beda 2 juta misalnya seperti itu. Nah, posisinya kan walaupun gajinya naik 2 juta, tapi dia tetap sama-sama berada di posisi yang sama sebagai karyawan. Berbeda kalau misalkan dia, pindah posisi sebagai manajemen atau direktur, nah itu pasti otomatis berbeda. Oke, seperti itu ya. Nah, karena adanya stratifikasi yang sifatnya tertutup dan terbuka, maka hadirlah yang namanya peran stratifikasi sosial di dalam masyarakat, di mana peran dari stratifikasi sosial ini adalah mengatur pembagian peran. Ini sudah jelas, karena semakin tinggi hierarki kita, maka kita punya tanggung jawab juga yang semakin, besar gitu ya dalam, mengatur jalannya sebuah
kebijakan sosial. Terus juga bisa menjadi sebuah alat motivasi dan kompetisi. Nah, ini jelas ya, jadi kalau misalkan kita berada di bawah, tentu kan kita nggak mau terus berada di bawah gitu ya. Jadi kita termotivasi untuk bisa berada di hierarki paling atas. Dan juga menciptakan identitas dan solidaritas sosial. Oh, ini juga jelas gitu ya. Jadi, dengan adanya sertifikasi sosial, jadi kita bisa menentukan identitas sosial orang-orang gitu ya. Oh, ternyata orang ini berada di identitas, sosial hierarki atas, menengah, atau ke bawah. Dan juga mewujudkan yang namanya solidaritas sosial. Karena biasanya, si kelompok-kelompok ini akan membuat yang namanya, perkumpulan gitu ya, atau, apa namanya, ikatan batin yang akhirnya saling mendukung dan saling memotivasi satu sama lain untuk, sama-sama maju, seperti itu. Oke, baik. Karena teman-teman sudah membahas apa itu stratifikasi sosial, unsur-unsur dan juga, apa namanya, bentuk-bentuk dari stratifikasi sosial, kita masuk di studi kasus ya. Jadi di studi kasus ini latar belakangnya ada di Kota Pekanbaru, di mana Kota Pekanbaru ini terdapat beberapa kecamatan, salah satunya Kecamatan Rumbai, di mana Rumbai ini terdapat perkampungan yang dihuni oleh masyarakat pekerja kasar seperti buruh sawit, petani, dan pemulung. Berbeda dengan kawasan Tampan dan Marpoyan Damai yang dipenuhi komplek perumahan elit dan pusat pendidikan. Oleh sebab itu, akhirnya Rumbai tertinggal dalam hal fasilitas pendidikan dan juga layanan sosial lainnya. Nah, kemudian adalah seorang anak bernama Rini yang dia tinggal di Rumbai bersama orang tuanya yang bekerja sebagai pemulung. Karena keterbatasan ekonomi, akhirnya Rini putus sekolah dan tidak bisa mmm, apa namanya, ya melanjutkan sekolahnya gitu ya, sehingga dia harus membantu ibunya mencari nafkah. Lalu di sisi lain ada Dewi yang tinggal di Kecamatan Tampan, dia seorang anak pejabat, tinggal di kawasan elit, memiliki akses internet, mengikuti bimbingan belajar, dan bersiap masuk ke perguruan tinggi negeri unggulan. Oke, saya mau dari studi kasus di atas tadi, teman-teman buat kelompok yang berisikan 5 orang, terus teman-teman silakan diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, dari pertanyaan berikut tolong teman-teman, jawab dalam bentuk esai dan dikumpulkan melalui link G Drive yang nanti akan saya lampirkan di dalam grup kelas. Dan saya ingin teman-teman mengumpulkannya, sebelum pertemuan kita di pekan ke-10 ya. Jadi H-1 pekan ke-10 pertemuan, silakan teman-teman kumpulkan di link G Drive yang nanti akan saya lampirkan di dalam kelas. Oke, baik, terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah, mengikuti, materi hari ini dengan baik. Kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.